Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani dengan NPM 254111099. Saya dari program studi S1 Manajemen 25A. Di video kali ini saya akan membahas tentang fikih menakahat, yaitu ada pernikahan yang di dalamnya ada arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak perceraian, indah dan rujuk, perkawinan menurut UU. Itu ada arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarat melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah. Hukum menikah itu ada sunnah, wajib, dan makruh. Sunnah yaitu dianjurkan orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Sedangkan wajib diharuskan orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Sedangkan makruh dibenci atau lebih baik ditinggalkan, yaitu orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah. Tujuan pernikahan, orang memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Selanjutnya ada rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Itu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. Selanjutnya ada siapa wali itu. Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, yaitu seperti ayah kandung mempelai wanita, kakak dari mempelai wanita, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu sebapak. Jika kamu jadi wali atau saksi, syarat sah wali atau saksi nikah yaitu Islam, laki-laki, balik, sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk dan mengurus dirinya. Selanjutnya yaitu ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan, sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Selanjutnya ada kewajiban suami, yaitu mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberi bimbingan, didikan, dan mengatur keluarganya supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Selanjutnya ada kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias itu hanya untuk suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh dan mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selanjutnya ada hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya ada hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalankannya yaitu menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual sebagai wadah bagi ketenteraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Ada talak, fasakh, khulu, li'an, ilah, sihar, hadahanah. Di sini ada talak. Percaya ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak adalah makruh, sesuatu yang dibenci. Selanjutnya itu ada macam-macam masa indah. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil,
Masa indahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darahnya wiladahnya. Dan bagi istri yang ditinggalkan mati suaminya jika tidak hamil, masa indahnya 4 bulan 10 hari. Dan bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa indahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa indahnya 3 bulan. Dan bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa indah. Selanjutnya ada hak istri pada masa indah. Bagi istri atau janda yang ditalak raj'iyah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tempat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa indah, mereka tidak mendapat nafkah karena hanya untuk sudah mendapat warisan dan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa indah juga tidak mendapat nafkah. Selanjutnya ada rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa indah belum habis. Hukum rujuk yaitu mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Sunnah yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Makruh yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.